Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa rahimahullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada nuansa kajian puasa hari ini. Alhamdulillah pada minggu kemarin kita telah membahas tentang makruhat, hal-hal yang dimakruhkan bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Mubtilatus shaum hiya qismani. Yang membatalkan puasa itu ada dua macam atau dua perkara. Yang pertama, qismun yubtiru shawab as-shaumi las-shauma nafsahu. Bagian yang pertama adalah ada yubtiru shawab as-shaum, yang membatalkan, ada perkara yang membatalkan pahala puasa, las-shauma nafsahu. Bukan puasa itu sendiri yang batal, tapi pahalanya saja yang batal. Artinya seseorang tersebut tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Fala yajibu alaihi al-qada', maka tidak wajib atasnya mengqada' puasa. Wa tusamma muhbitat, dan dinamakan dengan muhbitat dari kata habita. Yang kedua adalah qismun yubtiru as-shauma wa kadzalika as-shawaba. Yang kedua adalah ada perkara yang membatalkan puasa juga membatalkan pahala. Wa kadzalika as-shawab, begitu juga pahalanya juga batal, puasanya batal, kemudian pahalanya juga tidak didapatkan. In kana bi ghairi uzrin, jika seseorang itu melaksanakan perkara ini tanpa uzur. Fa yajibu fihi al-qada', maka wajib atas orang tersebut untuk mengqada' puasa Ramadan yang telah ditinggalkannya. Wa tusamma mufattirat, dinamakan dengan mufattirat. Maka yang akan kita bahas pertama kali pada pertemuan ini adalah bagian yang pertama. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama adalah al-muhbitat, sesuatu yang merusak pahala puasa, puasanya tetap sah tetapi tidak mendapatkan ganjaran pahala karena melanggar atau melaksanakan sesuatu yang tidak dianjurkan atau yang dilarang oleh Rasulullah SAW ataupun Allah SWT. Wahiyya ma tubtilu thawab as-shaum, ialah sesuatu yang menghilangkan pahalanya puasa. Wa fil hadis khamsun yuftirna as-shaim, dalam sebuah hadis disebutkan ada 5 perkara yang menghilangkan yuftirna as-shaim, menjadi batal orang yang berpuasa. Ay al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wan nazru bisahwah wal yaminul kadzib. Qala al-ulama ma'na yuftirna as-shaim ay yuhbitna ajrahu wa yubtilna thawabahu. Jadi yang dimaksud dengan yuftirna pada kalimat hadis tersebut adalah yuhbitna, yaitu menjadi sia-sia atau hilang. Yubtilna thawabahu, hilang pahalanya. Qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, min sha'imin, orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi dia tidak memiliki, tidak mendapatkan ganjaran daripada puasa yang dia kerjakan,
illa al-ju' wal 'atas, kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Jadi kita sebagai hamba Allah yang sedang melaksanakan ibadah puasa, maka hindarilah perkara-perkara ini. Yang pertama al-ghibatu, yaitu adalah ghibah. Al-ghibatu, ghibah. Wa hiya dzikruka akhakal muslim, yaitu engkau menyebutkan saudara muslimmu bima yakrahu, dengan sesuatu ucapan perkataan yang dia itu membencinya. Itu namanya ghibah. Walau kunta shadiqan, walaupun yang engkau ucapkan itu adalah benar, tapi itu dibenci oleh orang yang engkau sebutkan, engkau ceritakan. Jadi itu namanya ghibah. Ghibah adalah menceritakan, membicarakan saudara muslimmu dengan suatu perkara yang dia benci, walaupun perkara itu adalah terjadi benar. Itu namanya ghibah. Kalau dia tidak benar yang engkau ucapkan, berarti dinamakan dengan namimah. Atau fitnah, dinamakan dengan fitnah. Engkau menceritakan sesuatu yang tidak benar, namanya fitnah. Kalau yang kau ceritakan itu benar, maka dinamakan dengan ghibah. Maka kita yang sedang berpuasa, maka harus kita hindari hal-hal semacam menggibah, menceritakan keburukan orang, walaupun keburukan itu benar, maka jauhilah hal-hal semacam itu, karena itu mampu menghilangkan pahala puasa yang kita kerjakan. Yang kedua, an-namimah. Wa hiya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Yang kedua ini adalah namimah, yaitu membolak-balikkan perkataan. Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan mendatangkan fitnah. Jadi naqlul kalam, membawa atau memindahkan sebuah ucapan atau menceritakan sebuah ucapan, perkataan orang biqasdi iqa'il fitnah, dengan tujuan yaitu terjadinya sebuah fitnah. Maka an-namimah di sini menjadikan pahala puasa kita akan hilang. Jadi ketika kita menceritakan atau membawa informasi kepada orang lain yang dengan tujuannya informasi itu membuat kegaduhan kepada orang, menjadikan orang dua keluarga ini bisa bertengkar, maka itu dinamakan fitnah, menjadikan fitnah atau namimah. Yang ketiga, al-kadhib, berbohong. Wa huwa al-ikhbaru bighairil waqi', yaitu adalah menceritakan sesuatu perkara tetapi bighairil waqi', tidak pernah terjadi. Namanya berbohong. Maka orang yang berbohong dalam keadaan berpuasa, dia akan menghilangkan pahala puasanya, dan puasanya tetap sah, tetapi pahala puasa dia tidak mendapatkan. Maka kita sebagai umat muslim harus menjauhi perkara pembohong, perkara sesuatu yang menjadikan kita menjadi orang bohong atau orang yang berdusta. Yang keempat adalah an-nazru lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwah. Yang keempat adalah an-nazru, memandang lima yahrumu, kepada sesuatu yang diharamkan oleh agama. Jadi melihat sesuatu, an-nazru, melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama, terutama pada ketika kita puasa. Maka hindarilah HP yang kita pegang, kemungkinan Facebook yang kita buka, atau kemungkinan TikTok yang kita lihat, atau YouTube yang kita lihat, terjadi melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Ketika video, foto yang tampil pada
handphone kita, televisi kita, maka ketika hal-hal yang dilarang untuk dilihat oleh Allah SWT kita lihat pada waktu kita berpuasa, maka sesungguhnya kita telah menghilangkan pahala puasa kita. Aw lima yahillu bisyahwatin, atau melihat sesuatu yang dihalalkan tetapi melihatnya dengan syahwat, maka itu juga menghilangkan pahala puasa. Jadi ai bi an yaltazzu bin nazar. Jadi dia itu talazzuz. Jadi dia itu adalah mendapatkan kelezatan dengan melihat sesuatu yang dihalalkan ataupun yang diharamkan, tetapi yang dihalalkan ini dia lihat dengan syahwat. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita melihat anggota badan istri kita. Memang halal, tetapi jika dilihat dengan bisyahwah, itu bisa bisa menghilangkan pahala puasa kita. Hadirin rahimakumullah, adapun yang kelima adalah al-yaminul kadzibah. Sumpah yang didasari atau sumpah bohong. Jadi yang kelima ini al-halifu al-kadzib, yaitu adalah sumpah dengan kebohongan. Contohnya ada orang yang dimintai menjadi saksi atau dimintai keterangan sampai dia bersumpah, tetapi di dalam sumpahnya itu dalam hatinya dia berniat hanya membohongi orang tersebut, maka ini dinamakan dengan al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah yang didasari dengan kebohongan di dalam hati orang yang bersumpah. Maka hal ini jika terjadi pada diri kita, itu akan menghilangkan pahala puasa yang kita kerjakan. Yang keenam adalah qauluz zur wal fahsyu wal amalu bihi. Ucapan, perkataan yang tidak pantas, wal amalu bihi. Ucapan, perkataan maupun perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hal ini terjadi, itu juga bisa menghalangi daripada pahala puasa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, jauhilah pada diri kita semua hal-hal yang melarang, hal-hal yang menghilangkan pahala puasa tersebut. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man lam yada' qaul adz-dzur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita dan bisa kita amalkan, terutama pada bulan Ramadan ini. Ingat, tinggalkanlah 6 perkara yang bisa menghilangkan pahala dari puasa yang kita kerjakan. Yang pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga adalah berbohong, yang keempat melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tetapi pandangan kita dengan penuh rasa syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul kadzib, yaitu bersumpah dengan sumpah yang palsu. Yang keenam adalah al-qauluz zur, perkataan, ucapan atau perbuatan kita yang mengandung keharaman. Maka itu dinamakan dengan qauluz zur wal fahsyu wal amalu bihi. Ucapan, perkataan kita yang mengandung keharaman itu akan menghilangkan pahala dari puasa yang kita kerjakan. Dan akhirul kalam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaulaz zur falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabahu." Hadirin rahimakumullah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa amalkan dan kita hindari dari apa yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.